Puskesmas bisa bantu korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan kemanusiaan. Antara 30-70% perempuan di dunia, paling tidak satu kali dalam hidupnya, mengalami kekerasan. Banyak sekali yang tidak mau lapor. Biasa tuh mungkin karena dong rasa itu masalah keluarga kah, dong terlapor. Jadi dong kasih biar-biar begitu saja. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang seperti fenomena gunung es. Kasus yang terungkap sangat sedikit dibandingkan kasus yang terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di rumah atau di sekolah, tempat kerja, jalan, dan sebagainya. Wujudnya dapat berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan, menendang, menyerang dengan senjata tajam, dan sebagainya. Kekerasan seksual, seperti pelecehan, pemerkosaan, perempuan dijual sebagai pekerja seks. Kekerasan ekonomi, seperti tidak diberi uang, dipaksa bekerja dan diambil uangnya. Kekerasan psikologis atau emosi, seperti dihina, direndahkan. Kekerasan ini sulit dibuktikan meskipun sering membuat korban kehilangan kepercayaan diri dan menderita penyakit kejiwaan. Untuk itu, pelayanan yang harus disediakan untuk perempuan dan anak korban kekerasan adalah 1. Pelayanan pengaduan. 2. Rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya konseling, penyediaan rumah aman, dan bimbingan rohani. 3. Pelayanan kesehatan. 4. Penegakan dan bantuan hukum. 5. Reintegrasi dan pemulangan. Di Kota Jayapura, pelayanan ini dikoordinasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A. Lembaga ini bekerja sama dengan sektor lain seperti rumah sakit, puskesmas, kantor dinas terkait, kepolisian, dan masyarakat. Untuk memperkuat koordinasi ini, dibuatlah SOP penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya kinerja ini mereka membantu kami sehingga kami bisa buat satu SOP ini. Pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas merupakan mata rantai penting dalam pelayanan terpadu untuk korban. Sebab, dalam banyak kasus, layanan kesehatan adalah tempat korban pertama-tama datang untuk mencari pertolongan. Melalui bantuan USAID Kinerja, Puskesmas Tanjung Ria di Kota Jayapura dipilih menjadi puskesmas percontohan yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jika ada pasien yang datang dengan tanda-tanda korban kekerasan, mereka bukan hanya ditolong dengan memberi obat saja, tapi ada tindak lanjut. Apabila kami sudah mengidentifikasi di Polik bahwa ini adalah kasus kekerasan, kami menganjurkan untuk mereka bertemu di ruang konseling bersama petugas konselor untuk dilakukan konseling lebih lanjut. Setelah dikonseling, kami punya format rujukan ada. Proses lebih lanjutnya tetap harus persetujuan pasien. Di puskesmas ini sudah ada dokter, perawat yang memang terlatih untuk menjadi tenaga konseling. Mereka juga terlatih untuk bicara dengan korban, memberi saran dan dukungan. Pada Puskesmas Tanjung Ria ini juga telah disiapkan ruangan khusus untuk konseling korban kekerasan. Jadi, jika korban hendak bercerita, dia tidak usah malu dan takut, karena tidak akan ada orang lain dalam ruangan itu selain perawat, dokter, dan korban yang akan konseling. Selain fungsi pengobatan dan konseling, Puskesmas juga berperan strategis dalam mengumpulkan bukti medis kasus kekerasan melalui catatan medis yang lengkap dan penyediaan visum et repertum. Masyarakat juga terlibat untuk menolong korban kekerasan melalui kelompok dukungan. Kelompok ini menjadi ajang bagi para korban kekerasan untuk bercerita tentang pengalaman dan belajar keterampilan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Di Kampung Kayu Batu, salah satu kelompok dukungan yang dibentuk sekarang ini telah mempunyai usaha bersama pembuatan abon ikan. Masyarakat
juga dapat berpartisipasi melalui Forum Multi Stakeholder atau MSF. Forum ini terlibat dalam pembuatan SOP dan rencana aksi daerah penanganan kasus kekerasan agar 2 dokumen tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mereka aktif sosialisasi tentang layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggota MSF dilatih mengidentifikasi kasus kekerasan dan melakukan konseling awal sehingga korban bisa mendapat pertolongan secepatnya. Setelah ada layanan terpadu ini, makin banyak korban melapor. Korban-korban kekerasan ini merasa ada tempat mereka untuk mengadu, tempat mereka untuk membagi deritanya, sehingga pada saat mereka mengalami kekerasan, mereka merasa bahwa ada tempat untuk berbagi. Tahun 2013, P2TP2A mencatat 12 kasus. Di tahun 2014, jumlah kasus yang tercatat naik menjadi 15 kasus. Memang bukan hal yang mudah, tetapi perpaduan peran semua pihak hari ini akan membuat tidak akan ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa depan tanah Papua. Perempuan, anak-anak yang dapat pukul atau berkelahi sampai luka-luka, bagaimana dong lapor ke pendeta, ke Ondoafi, ke kepala suku untuk kasih selesai dong masalah. Jelas kalau saya sudah tahu ada lembaga begini yang melindungi orang-orang yang mengalami kekerasan, saya tidak akan diam, pasti saya harus kasih tahu dorang. Kami siap membantu.